نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد ikhwati fillah rahimani wa rahimallah. Alhamdulillah, kita awali dengan bersyukur di pagi hari ini. Kita senantiasa dalam ketakwaan dan keimanan, selalu dimudahkan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah SWT. Mudah-mudahan semua diterima oleh Allah, kita menjadi orang-orang yang istiqomah dan husnul khatimah. Amin. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat-sahabat dan seluruh umatnya. Semoga kelak kita beroleh syafaatnya di yaumul akhirah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi kita sudah akan tanggal 25 Desember. Kemarin saya sempat kaget karena apa? Kira-kira ya sekian tahun yang lalu saya menjadi guru anak-anaknya. Tapi hari Minggu kemarin saya diberitahu kalau ibunya sudah murtad, pindah agama. Ya, saya kira nggawa kitab, kemudian perginya tidak ke masjid tapi ke tempat yang lain. Nah, padahal sudah diajari oleh orang tuanya, mestinya sejak kecil sudah diadani, bahkan sudah dididik dengan didikan-didikan agama, namun ternyata bisa menjadi ragu. Nah, dari ini kita akan menguatkan akidah bahwa fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang tidak ada sembahan lain selain Allah. Akidah kita mengajarkan kepada kita bahwa sembahan kita adalah Allah yang Maha Esa dan tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Di surah Al-Ikhlas, kita sering membaca surat itu karena ditegaskan tentang sifat daripada ilah yang kita sembah. Atau ilahun itu sembahan yang kita sembah. Allah berfirman di Al-Ikhlas mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad. Qul, katakanlah, dialah Allahu ahadun yang Maha Esa. Jadi Allah itu nggak ada sekutu. Ahad, satu. Jadi kalimat itu siji tanpa eneng liyane. Allahus samad, Allah tempat bergantung. Menggantungkan doa kita, menggantungkan pujian-pujian kita, harapan-harapan kita. Dan kata-kata mengatakan wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepada kamu dan ya Allah kami memohon pertolongan. Ya Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak. Jadi bukan orang tua. Allah bukan orang tua yang kemudian beranak. Walam yulad, dan tidak pula dia adalah Tuhan yang dilahirkan dari orang tua atau seorang ibu. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada bagi Allah itu sesuatu pun yang setara sebanding dengan dia, baik manusia ataupun makhluk-makhluk yang lain. Ini penegasan bahwa sifat Tuhan kita adalah Maha Esa, tempat bergantung, tidak beranak, tidak diperanakkan, dan tidak ada saingannya, tidak ada bandingannya. Itulah Allah. Itulah sembahan kita. Nah,
nanti tanggal 25 Desember itu ada ulang tahun kelahiran Yesus sebagai Tuhan yang dipertuhankan selain Allah. Padahal Tuhan kita adalah Allah. Dan bagi kita, Yesus Al-Masih bin Maryam adalah utusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan dibuka di surah Maryam. Nah, saya buka di surah Maryam, bahasa Inggris Maria. Jadi surah Maryam ayat 30. Dalam akidah Islamnya dikatakan bahwasanya siapa Al-Masih itu? Qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Al-Masih Isa bin Maryam adalah Abdullah, sesungguhnya aku adalah hambanya Allah, bukan Tuhan yang dipertuhankan selain Allah. Jadi akidah kita kalau kita Muslim adalah bahwa Isa adalah Abdullah, hambanya Allah. Ataniyal kitaba, aku diberi Alkitab, Injil, wa ja'alani nabiyya, dan Allah mengangkatku, menjadikanku sebagai seorang nabi. Ini keyakinan kita umat Islam bahwa Al-Masih adalah hamba Allah yang diberi kitab dan diangkat menjadi nabi min anbiya'illah, daripada nabi-nabinya Allah, rasulun min rusulillah, utusan daripada utusan-utusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa ja'alani mubarakan ainama kuntu, dan aku dijadikan, Allah menjadikan aku mubarakan, yaitu hamba yang diberkahi, ainama kuntu, dimanapun aku berada. Jadi hamba yang beriman. Jadi hamba itu kan berarti hamba Allah, bukan Tuhan. Aku adalah hamba yang diberkahi. Kenapa? Punya mukjizat-mukjizat yang merupakan tanda dia adalah nabi daripada nabi Allah, rasul dari utusan-utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bisa menghidupkan yang mati, bisa menyembuhkan penyakit kusta, bisa menyembuhkan orang yang sakit buta dari lahir, dan menyembuhkan lepra. Kemudian juga bisa membuat seekor burung. Nah ini dan macam-macam. Ini adalah mukjizat Al-Masih alaihis salam. Wa ausani bisolah, dan Allah telah memerintahkan kepadaku untuk apa? Sholat. Nah, ini bukti Al-Masih adalah hamba Allah. Kenapa? Diperintah sholat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia Tuhan berarti kan menyembah, tapi nyatanya apa? Dalam ayat yang ke-31, Al-Masih pun sama dengan kita, diperintah untuk sholat. Berarti dia adalah hamba yang mengibadahi Tuhan, bukan Tuhan yang dipertuhankan selain Allah. Isa pun sholat. Siapa yang disembah? Allah. Kemudian waz zakat, bahkan disuruh juga untuk menunaikan zakat daripada harta-harta yang dimilikinya. Meskipun Nabi Isa itu miskin, tapi juga ada perintah. Berarti dia juga seorang hamba Allah yang wajib membayar zakat. Nah, atas harta yang dikaruniakan kepada hamba tadi itu, sebagaimana hamba Allah yang lain. Jadi zakat itu enak ke zaman sebelum kita, meskipun ukuran dan bentuknya mungkin berbeda. Nah, madum tuh kayak selama hidupku. Artinya Al-Masih itu adalah hamba Allah, mengabdi pada Allah ketika hidup. Selama hidupnya adalah mengibadahi, menghamba kepada Allah wahdahu la syarikalah. Bukan dia dihambai, diibadahi oleh hamba-hamba Allah. Justru dia adalah hamba Allah sebagaimana kita semuanya. Wa barram biwalidati, aku diperintah untuk berbakti kepada ibuku. Jadi karena Isa nggak punya ayah, maka aku diperintah untuk berbakti kepada ibuku. Berarti Maryam juga bukan Tuhan selain Allah, dan dia bukan anaknya Tuhan. Nah,
Maka Al-Masih itu berbakti kepada ibunya, sebagaimana hamba-hamba Allah yang lain yang diperintah untuk berbakti kepada ibunya. Nih, walam yaj'alni jabbaran, dan Allah tidak menjadikan aku itu jabbaran, seorang yang sakarape dhewe. Jadi Jabbar itu kalau Allah kan maha perkasa. Nah, tapi Jabbar orang yang sombong. Jadi wong sing sombong. Aku tidak jadi orang yang sombong. Isa saat tawadu. Syakian tidak pula celaka. Artinya apa? Al-Masih tidak pernah sombong, apalagi dia mengangkat dirinya sebagai Tuhan. Yang akhirnya malah mencelakakan dirinya. Tapi adalah Tuhan adalah sembahnya Al-Masih, bukan Al-Masih yang dipertuhankan. Wassalamu alayya yauma wulidtu, dan kesejahteraan atau keselamatan tetap padaku pada hari dilahirkanku. Jadi aku ini mendapatkan namanya penjagaan dari Allah di hari kelahiranku. Nah, Al-Masih lahirnya kalau menurut sejarah itu di musim panas, saat kurma masak, itu bulan Juli. Sejarah itu bulan Juli. Tapi di agama lain malah 25 Desember. Dari mana? Sampai pun belum ada riwayat yang menyebutkan Al-Masih lahir 25 Desember. Itu musim dingin. Sekarang ini di Semenanjung Saudi, ngalor itu tekan Palestina itu musim dingin. Desember itu sudah bahkan bersalju, dinginnya minta ampun itu. Wa yauma amutu, dan pada hari kematianku. Berarti Al-Masih pun juga mati. Cuma kemudian dia diangkat ke langit. Jadi kalau Tuhan kan tidak mati. Kalau Tuhan mati, dan matinya bukan sebagaimana yang disangka oleh orang-orang lain, ahli kitab, mereka mati disalib, tetapi wafat sebelum ada orang lain serupakan sebagai Al-Masih, yaitu namanya Yudas Iskariot, dan Al-Masih diangkat ke langit kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diwafatkan, diangkat ke langit. Artinya dia juga mati seperti kita. Jadi bukan Tuhan yang tidak mati. Sifat Tuhan itu adalah hayyun la yamut. Hayyun la yamut. Hayyun itu artinya itu. La yamutu, tidak mati. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah adalah la ilaha illahu, tidak ada Tuhan yang berat disembah kecuali Dia. Al-Hayyu, yang maha hidup. Al-Qayyum, karena Dia hidup maka terus-menerus mengurusi makhluknya. Nah, la ta'khuduhu sinatu wala naum, tidak terkena ngantuk. Oh ya Irsan, mulai ngantuk. Wih, aku menunggu benar baru, kemudian benar orang ngantuk. Karena di sendiri kan tidak rasa ngantuk, kaget soalnya. Nah, walah naum, dan tidak pula tidur. Ini sifatnya Allah. Ini menunjukkan jelas bahwa Al-Masih adalah benar-benar hambanya Allah, bukan Tuhan selain Allah. Ini kemudian wa yauma ub'atsu hayyan, dan hari di mana aku akan dibangkitkan. Sama, Al-Masih juga adalah manusia, hamba Allah yang besok akan dibangkitkan oleh Tuhannya, oleh Allah. Kapan? Di yaumul akhirah, di hari kiamat nanti akan dibangkitkan. Nanti dikatakan zalika Isa bin Maryam, itulah Al-Masih bin Maryam. Inilah hakikat Al-Masih bin Maryam. Qaulul haq, inilah perkataan yang benar. Dan bukan sebagaimana mereka ada-adakan. Jadi bukan sebagaimana mereka ada-adakan. Jadi ini Al-Masih putra Maryam, ini bukanlah sebagaimana yang mereka persangkakan. Dalam akidah Islamiyah, dia adalah Nabi dan hambanya Allah yang beriman kepada Allah, mengibadahi Allah, mentaati Allah sebagaimana nabi-nabi Allah yang lain. Ini meskipun punya kelebihan yang ada pada Nabi Isa itu adalah bukan sebagai tanda ketuhanan. Nah, kita buka di surah Ali Imran. Nah,
tentang mukjizat Nabi Isa. Ini bukan sebagai tanda Tuhan, tapi mukjizat itu adalah tanda dia adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ayat yang ke 346 dari 45 dikatakan, idh qalatil malaikatu ya Maryam innallaha yubasyyiruki bi kalimatin minhu ismuhul Masihu Isa ibnu Maryam wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat atau firman-Nya, yaitu seorang putra namanya Al-Masih Isa bin Maryam. Wajihan fid dunya, sebagai manusia, bukan Tuhan. Wajihan fid dunya, sebagai seorang yang terkemuka di dunia wal akhirah, dan di akhirat. Artinya dia adalah nabi di dunia dan kelak juga sebagai nabi di akhirat. Kemudian wa minal muqarrabin, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Jelas di sini. Ayat 45 surah Ali Imran. Siapa Al-Masih? Al-Masih adalah putra Maryam, anaknya Maryam, juga hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang diangkat menjadi nabi di atas dunia ini, dan di akhirat nanti adalah termasuk orang-orang yang terkenal sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan termasuk hamba yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberi Allah kelebihan apa? Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla wa minas sholihin. Al-Masih itu bisa berbicara kepada manusia saat masih menjadi orok. Apa orok itu? Bayi. Nah, orok itu bayi kecil, bayi cilik wis iso ngomong. Awakmu malah ngorok. Gede malah ngorok. Al-Masih itu bisa ngomong karo menungso pada masa masih menjadi orok. Di ayun gitu. Wa kahlan, dan ketika sudah dewasa, wa minas sholih, termasuk hamba Allah yang soleh. Nabi pasti soleh. Nah, ini kemudian di ayat yang berikutnya langsung, karena ini adalah tentang Maryam berikutnya. Nah, di ayat yang ke-49 dikatakan, wa rasulan ila bani Israila, dia adalah utusan Allah untuk Bani Israel. Jadi Al-Masih itu utusan Allah, Rasul Allah yang diutus kepada Bani Israel. Nah, anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum, disertai dengan kitab. Al-Masih mengatakan, sesungguhnya aku telah datang pada kalian dengan ayat, dengan bukti-bukti, mukjizat-mukjizat yang menunjukkan aku seorang nabi. Min rabbikum, dari Tuhan kalian. Jadi kelebihan yang ada pada Al-Masih itu adalah mukjizat, bukan tanda ketuhanan. Jadi kelebihan yang diberikan Allah sebagai bukti bahwa dia adalah seorang nabi dari nabinya Allah, rasul daripada rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian sebagian disebutkan di ayat yang ke-48 paling akhir, wa yu'allimuhul kitab wal hikmah wat Taurat wal Injil. Nah, dan Allah mengajarinya Alkitab, Injil, kemudian wal hikmah, dan juga mengajari hikmah. Hikmah itu ya dalam bahasa kita adalah sunnah pada masa saat itu. Wat Taurat, dan juga Taurat. Nah, wal Injil, dan Injil. Jadi Isa itu diajari kitab-kitab. Sebelumnya sudah diberitahukan, termasuk salah satunya ada kitab Zabur, diajarkan kepadanya, Taurat, kemudian juga Injil. Nah, ini dia berarti seorang utusan Allah, nabi min anbiya'illah, bukan Tuhan selain Allah. Nah, kelebihan lainnya apa? Anni akhluqu lakum minat tini kahatit thair, aku bisa menciptakan untuk kalian seekor burung dari tanah. Fanfu fi ma kuntum bitillah,
Aku gawe burung-burungan tak tiup dadi iso mebur kaya makhluk umume dan jin Allah. Wa ubariul akmah wal abras, dan aku menyembuhkan orang yang punya penyakit namanya buta sejak lahir, wal abras, dan penyakit kusta atau supak. Bahkan wa ukhil mauta, dan menghidupkan orang mati bismillah dengan izinnya Allah. Bahkan la unabbiukum bima ta'kuluna wa tadakkuluna fi buyutikum, dan aku beritahu pada kalian tentang apa yang kalian simpan dan yang kalian makan, maksudnya dina awake dhewe iki kan maca wong imti nang petengmu isine mau bareng mangan apa ana mudeng ya to iso nebak aku ora sing tak ombe mu apa ora iso to nang mute apa ngombe kopi ora mangkat ini ngopi sih namanya adalah kefarduan pagi. Maksudnya fardu bagi diri kita, maksudnya bukan ibadah. Tapi apa? Kalau kita anggap sunnah ya ada hadis, memang hadis adalah hadis perkataan ulama yang dari mimpi. Kalau mimpi dari Nabi kan bener ya. Sopo sing neng goroane ono kopi, berarti kan ngombe kopi. Selama dia di tenggorokan ada kopinya, keterangannya banyak, dan ia menjadikan sebagai penguat ibadahnya, maka selama kopi masih ada diampuni dosanya. Tapi nek kowe turu wae gak entuk apura ya. Loh, kan ono kopi sing turu ya ana wong bakate turu. Kopiku. Apa nek kopi make dan sebagainya itu kan kopinya musitik. Nah, jenis kopi itu kan penguat melek. Nah, nek bareng ngopi melek ya mau main ceki ya serang beda nih. Jadi itu sapa sing ngombe kopi bareng ngopi ibadah, zikir, maca Quran, salat itu di ngapura dosane. Nah, ini kata riwayat dari impiannya ulama tadi itu. Nah, jadi sekali lagi di sini disebutkan bahwasanya apa? Al-Masih bin Maryam itu bisa menyebutkan apa yang dimakan oleh seseorang tanpa harus mengeluarkan isinya. Bahkan tahu apa yang disimpan di rumah-rumahnya karena mukjizat Allah. Jadi mudeng dompet saya sini piro itu mudeng. Nah, paling saya saiki ono. Duwite doni ya mudeng piro. Kita implan karek piro, utangnya piro, ya oke. Paman itu. Tapi kita kena cari kalau sing utang. Amin. Nah, kalian utang loh. Allah. Utang janji. Nah, ini kelebihannya. Nah, kemudian inna fi dzalika ayatal lakum in kuntum mu'minin. Semua itu adalah sebagai ayat tanda kuasanya Allah untuk kalian supaya kamu mengimani aku. Kalau kamu mau beriman ke iman ya sudah. Karena iman itu kan tidak dapat dipaksakan. Tapi ini jelas infonya dari Allah langsung. Inilah hakikat daripada Al-Masih bin Maryam. Bahkan dikatakan wa musaddiqal lima baina yadayya minat taurati wal idkhilal lakum ba'da hurima alaikum wa ji'tukum bi'atin min rabbikum. Dan membenarkan apa yang diturunkan Allah sebelum aku, Taurat. Nah, jadi iman dan Taurat bagi kitab turunkan sebelum Nabi Isa. Dan setelah aku menghalalkan untuk kalian sebagian yang diharamkan atas kalian. Jadi diberi hak untuk menghalalkan apa yang diharamkan kepada kalian oleh kelompok sebelumnya. Yahudi kan diharamkan makan lemak. Masoni boleh, ya kan? Awal dhewe sing paling hebat sih kaum muslimin sing dipangan oke halale. Ya. Dulu gak boleh makan namanya yang berlemak. Ya. Kalau kita ini kan darah aja boleh asal nggak mengalir. Disaren saya gak ora. Ini apa? Sing jenenge dam atau darah itu halal apa haram sebutke.
bahwa darah itu haram. Darah daman masfuha. Yang tidak apa? Yaitu al-kabid wa tihal. Yaitu jenenge itu ati karo limpo. Jadi segumpal ati lan limpo kan getih itu. Tapi dia getih yang menggumpal itu halal. Bahkan nanti gini nyate senengane hati. Nah, tapi saya nggak suka hati. Maksudnya nggak suka main hati. Yang seneng hati ya, mana hati. Ini loh. Ini. Nah, jadi kalau main hati, jangan suka main hati. Nah, kalau main hati sama yang baik hati, dan sama yang nakal-nakal. Ini loh, Ed. Oke. Oh, wes itu. Cukup kan, cukup ya wes itu. Nah, salam dari Pak Tohari untuk Pak Arif. Sarapan din Pak Ustadz, yo ngaku pada tak nyoto ini bos ya. Tapi kan yang belum pun gagal, jedindil yang bekonang ngono. Wis kan bekonang ya. Wes, oh yuk suwe aja nyelok pickup kan gue mulai. Lah udah no. Iya, kok namung ngono kok papan kolor ngono. Itu lalu ngulon dan tekan bekonang beres piye. Nah. Yo sarapan yang plumben ora sido. Jedindil kae sok randang-dang udan luwe sarapannya rambutan. Soalnya botol rambutan padha ngiyupe. Inilah. Nah, balik ke ayat ini kan. Nah, jadi Al-Masih pun juga seorang nabi yang sebelumnya. Bahkan baji tukum bi ayatim mir rabbikum. Dan aku datang pada kalian dengan tanda-tanda kenabian dari Tuhan kalian. Fattakullahu wati'un. Nah, maka bertakwalah kamu pada Allah dan taatilah aku. Ya Rasul dia bukan Tuhan selain Allah. Inna Allah Rabbi wa Rabbukum fa'budu hada siratum mustaqim. Artinya sesungguhnya Allah lah Tuhanku dan Tuhan kalian, fa'budu sembahlah iya. Inilah jalan yang lurus. Inilah seruan Al-Masih pada Bani Israil untuk menyembah Tuhan Al-Masih dan Tuhan mereka siapa? Allah wahdahu la syarikalah. Nih. Jelas di sini. Dengan itu kenapa kita tidak boleh mengucapkan selamat Natal, karena Natal itu adalah hari raya kelahiran Tuhan bagi mereka. Nanti nek sampai ngono berarti sampai menyekutukan Al-Masih dengan Tuhan. Nah, kita tidak boleh. Mereka gimana? Ya sudahlah. Kita kan menguatkan, membentengi umat kita dari penyesatan. Kita beritahukan ya kan, bahwa bagi Islam itu Al-Masih adalah utusannya Allah. Tapi bagi Nasrani, Katolik adalah Tuhan selain Allah. Maka Allah ingatkan bagi kita semuanya di ayat 72 surah Al-Maidah. Karena Al-Masih adalah hamba Allah sebagaimana kita, cuman dia diangkat jadi nabi dan utusan Allah. Maka di ayat 72 Al-Maidah dikatakan, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiihu ibnu maryam wa qala al-masiihu ya bani israila ibudullaha rabbi wa rabbakum innahu man yusrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Jelas ayat 51 Al-Imran katakan, sebenarnya Allah lah Tuhanku dan Tuhan kalian. Sembahlah Allah. Inilah jalan yang benar. Jadi aku ini adalah utusan Allah yang mau mengajak kalian untuk menyembah Allah. Jangan kau sembah selain Allah. Maka
Sembahlah Allah dan ikutilah aku. Ikutilah aku sebagai hamba yang juga menyembah pada Allah. Jangan kau tuhankan. Makanya Bujuda mengatakan, sungguh telah kafir orang yang berkata Allah adalah Al-Masih putra Maryam. Nih, jadi sekali lagi para pendengar yang budiman, jelas ini sungguh telah kafir orang yang berkata Allah Al-Masih putra Maryam. Ayat 72 surah Al-Maidah. Kenapa? Al-Masih sendiri jelas mengatakan di ayat 51 Al-Imran dan juga 72 ini. Nah. Ya Bani Israel a'budullaha rabbi wa rabbakum. Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian. Yang paling fatal ini, innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah. Sesungguhnya barang siapa yang mensekutukan Allah dengan yang lainnya, dengan Al-Masih contohnya, Allah mengharamkan baginya surga, tempatnya di neraka. Inilah pentingnya kita berakidah yang benar. Nek kula jenengan akidah mboten bener, iso-iso ora selamat saka neraka. Ya nek sedih lho. Dal kata-kata wa malidz zalimina min ansar, bagi orang yang mensekutukan Allah itu tidak ada yang bisa menolongnya. Alias orang-orang yang mensekutukan Allah itu tertutup dari pintu syafaat. Hati-hati. Jadi siapa yang mensekutukan Allah dengan yang lainnya itu terhalang untuk mendapatkan syafaat. Nah, banyak hadis kalau dengan bocor di kitab Ibnu Katsir itu, bahwa diantaranya apa? Umatnya Nabi Isa itu semakin lama semakin jauh dari Allah. Ketika nanti dibangkitkan, gitu kan, di akhir zaman, di yaumul kiamah dibangkitkan, kabeh dibangkitkan dalam keadaan telanjang dan belum bersunat. Wabeh udah tanpa sunat. Sing dikai klambi pertama itu Nabi Ibrahim. Nah, kemudian umat itu berbondong-bondong. Enek sing menggok lengan itu berarti calon ahli surga, enek sing menggok ngiwa. Nah, ternyata sing menggok ngiwa itu kayak banget tiba sing menggok lengan. Ya Nabi ini kan, Nabi Muhammad itu adalah nabinya seluruh umat manusia. Ternyata sing ora beriman karo Nabi, sik diiman-iman karo Kanjeng Nabi itu. Ya Allah, ini umat kula kok do menggok ngiwa kabeh. Itu kan juga termasuk seruan-seruan saya, itu termasuk namanya open-openan kula. Sama ini lho. Sampeyan di wedhus 20. Enak sing manut. Sing manut itu 5. Wah yang boleh nganyel ki bacele 15. Nah, sing boleh mau ditakoni wedhusmu ora? Saya loh. Lain macamnya. Ini loh. Makanya saya upamakan seperti itu. Kamu yang ngewedhusi 20. Sing manut itu 5. Wah, dilus manut. Pangannya apa manut. Ya itu jan berian ora sing suket sing ijo rajuan mangan. Wis nganyel ke berian wae. Nek bengok buanter berian, nek bar madang turu. Wedhus maksudnya dudu awakmu kuwi ya. Jadi aja kerontor-rontor lho kowe ya. Ora dudus-dudus ki ora. Iki wedhus 20 mau iki lho. Lah, kira-kira saya takon dadi wedhusmu dudu. Sak beling-beling wedhus diakoni ora kira. Tuh. Nabi itu sayang umatnya nganti kaya ngono. Sing beling ae berarti kaya dene wedhus lho. Wah, sik diopen sik di rumah. Nah, cuman apa kata Allah itu Muhammad, kau tidak tahu apa yang diperbuat buat mereka setelah kamu. Ternyata umat itu saya mburi, saya rusak, saya nyimpang, saya sesat. Nah, maka maaf Muhammad, itu kan, engkau tidak bisa mensyafaati mereka.
Nah, dadi dikon mono kon jaga tauhid menapa aja nganti ora entuk syafaat. Ingat-ingat Allah mengancam ini. Sungguh telah kafir orang yang berkata Allah Al-Masih putra Maryam. Kenapa Al-Masih datang kepada saat untuk menyerukan mereka menyembah kepada Allah. Ditambah lagi ayat 73. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Wa ma min ilahin illa ilahu wahid wa illam yantahu amma yaquluna la yamassanna alladziina kafaru minhum adzabun alim. Sungguh pula telah kafir orang berkata Allah itu adalah oknum yang tiga. Trinitas. Allah Bapa, Sang Putra, Roh Kudus. Ya, ngono ya. Benar apa salah? Sebab yang biane Jojo, ya Jojo, bener Pak Jojo? Lagi namu piye? Namu Tuhane Al-Masih toh. Maryam dudu Tuhan. Konsep yang genamu Tuhane piye? Terang cacang. Yang dulu, bukan yang sekarang. Nah, aku yang dulu bukanlah yang sekarang jadi balik ngono. Itu hanya berarti Yesus toh. Gitu. Terus sekarang Allah wahdahu la syarikalah. Lah, dia berarti sembahnya cuma Yesus toh itu. Jadi nggak ada Roh Kudus. Nggak ada. Beli Kristen sampean. Kristen, kamu jadi Katolik, Protestan beda ya. Kristen berarti tidak ada apa namanya? Maria tidak ada. Nah, tapi yang jelas ayatnya mengatakan Syekh itu Katolik ya, itu berarti apa? Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir ayat 73 ini yang mengatakan Allah itu tiga. Padahal wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Tuhan yang Maha Esa. Wa illam yantahu amma yaqulun, kalau mereka berhenti dari ucapan mereka ini, la yamassanna alladziina kafaru minhum adzabun alim, akan kami siksa dari saya yang pedih ancamannya. Ancaman bagi yang menuhankan Al-Masih tok. Pak Jojo mau. Nah, Allah ada enggak? Ketika kau nyembah Al-Masih itu Allah ada enggak? Piye terang nasi dulu. Cocokmu ben ngerti gitu ya. Oh iya ben ngerti ya. Kemudian lebih Islam murah piro. Secara rapi karo si murah. Terus Islam saya. Bojone kan muridku, Muqarrabin. Bojone Jojo kan muridku Muqarrabin ngono biyen ya ra. Oh, Cang Tegalarjo. Iya. Bangsane Siwi Sutono ini di Sutono. Kemudian cah kalau kan bangsane ponakane Mas BG itu ngertu kabeh kan ngono. Ayo janti anak kabeh kedidik kabeh. Jojo anak Ismah Rabi. Didik kabeh. Lah, kieu. Jadi yang jelas, entah kau menuhankan Al-Masih toh atau menuhankan Allah dan Al-Masih atau menuhankan Roh Kudus atau juga Al-Masih sebagainya, yang Tuhannya tiga itu adalah kufur dalam ayat 1 ayat 73. Dan tegaskan Tuhan cuma satu. Wa illam yantahu amma yaqulu, kalau enggak berhenti dari perkataan kamu, ya orang-orang yang menuhankan Al-Masih, Roh Kudus dan menyekutukan dengan Allah, akan kami siksa dengan siksa yang pedih. Lalu mengajak afala yatubuna ilallah wastaghfiruna. Kalau begitu, maka kamu masih nekat menuhankan mereka. Tapi kalau kamu berhenti dan bertobat, seburuk apapun kesalahanmu, mungkin saja ada orang itu Tuhannya 100, tolong atau sakit. Orang Mekah itu Tuhannya tolong atau sakit. Di orang Mekah itu Gusti Allah tolong atau sakit kan waktu sudah.
Patung neng sofa Marwah itu dulu wah, oke, yang 300, saya katakan 300 patung disembah semua oleh mereka. Seburuk apapun kemusyrikanmu, seburuk apapun kekafiranmu, ketika kau bertobat kepada Allah, kau balik menyembah dan imani Allah, Allah mengampuni. Dan seperti nggak pernah berbuat seperti itu lagi. Ini bejone Mas Ojo ya, bejopol. Mau jopol. Wis diputih no kabeh mbiyen. Putih no kabeh. Meskipun lebu Islam tahun 2000, orang bawah itu secara perang-perang di dosa. Aman, Sun. Aman. Malah doni impornya lah pakai aman. Itu rapatnya dijamin itu. Ya cocok harus dijamin ngampura kabeh. Nah, boleh ngajak wong tobati ora gampang. Nah, wallahu wal ghafur, Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Kalau tegaskan kembali supaya kamu itu mau bertobat dan mengimani Allah sebagai Tuhanmu dan tidak menduakan dengan yang lain. Allah katakan di ayat yang 75, Mal Masihu bin Maryam illa rasul. Al-Masih bin Maryam itu tak lain dan namanya seorang rasul. Wa ummuhu siddiqah, dan ibunya adalah wanita yang benar-benar beriman. Dia hamba Allah, bukan Tuhan. Lelek Tuhan berarti wong sak durunge dadi Tuhan kabeh yang nanggo. Dia adalah hamba Allah yang sangat lurus, sangat besar, sangat kuat imannya kepada Allah. Al-Masih pun juga anaknya Maryam ini. Anak sama manusianya. Karena yakulani ta'am, keduanya memakan makanan. Kalau Tuhan itu nggak butuh makan. Saya ngopeni menungso, ora butuh ngombe. Yang makan dan minum itu bukan sifat Tuhan. Tuhan itu yang memberi makan, memberi minum. Sing butuh makan, butuh ngombe, itu berarti bukan sifatnya Tuhan. Kenapa? Karena sing mangan ngombe itu mesti di WC, mesti BAB. Ini logika loh ya. Sing mangan ngombe ngising apa ora? Coba wae nek mangan ngombe sasi ra ngising bahaya loh. Jeblok itu. Loh, makanya yang buang hajat itu enggak patut dipertuhankan. Yang buang hajat, yang makan minum itu berarti bukan Tuhan, tapi dia makhluk, tergantung dengan makanan. Juga tergantung pembuangan. Awakmu itu kan yo mangan yo ngetoke. Mangan itu kau ngambil sari jadi energi, ampasnya kau buang. Jadi panganan iwak lele. Bela, wih, jalalah itu. Segudang so. Wih, jadi nek batang itu wis apa? Batang terus apa kuwi? Batang itu kan najis kan. Tapi nek batangnya wis diolah karo pabrik itu berubah bentuk menjadi makanan. Ya, itu masih boleh malah. Ini batang langsung dipakakne tikus, pakakne apa? Batang tikus maksudnya pakakne lele itu jadi jalalah nanti. Sama dengan juga ketika dipangani TA sabu atau tahu kasro. Udah tahu kasro. Tahu. Kan tahu doma. Taha. Lah. Tahu kasro kan tahi gitu. Kan pambuti lu nyantol itu. Sehingga nonton gampang nyantol kan. Nah, makanya apa? Sing buang hajat makan lembut bukan sifat Tuhan. Itu sifatnya makhluk, enggak patut dipertuhankan. Itu cuma ngotorin apa melemahkannya. Nyen sewu gitu kan. Jangan-jangan ngono prediksi hambanya gini, aku Gusti Allah ngandil tak donga ora kabul-kabul ke. Lagi BAB ya. Coba. Aduh, ini kan jatuh moral Tuhan. Ya ora. Gusti Allah didongani orang jam-jam selalu lagi BAB itu. Ini loh, agak mangan bareng ya, lepot agak mabar. Nah. Dan juga tidur, sing mangan
Ya mati bareng ngantuk. Wong ngersan karo Syekh wis bingung kok arep melek. Gojek tenang wae iki, tenang wae status ora haram ngene. Loh, nang majelis taklim kan sakinah wa warahmah. Arep ngantuk ngempet-ngempet ya. Arep turu ya ning cedhake ustate. Arep melek ya angel men wis ora apa-apa. Iki jelas ini. Makanya ya bukan sifat manusia, bukan sifatnya Tuhan, ini sifat manusia. Hello. Karena dia makan, minum. Tapi ya jelas, jelasin ngono ki ora gampang wong gelem beriman. Logika pun kadang-kadang enggak diiman, kenapa? Wis tutup hatinya. Makanya kan disebutkan ungdur kaifa nubayyinul ayati tsumma andur anna yufakun. Sekarang perhatikan, meskipun kami jelaskan itu dengan detail sekali, lihatlah mereka, tetap mereka berpaling. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Sono kuwi. Wong-wong kafir saka golongan ahli kitab dan musyrik penyembah itu mbok kandhane ping 50 buntet ya Pak. Kenapa? Karena ada kedengkian di dalam hati mereka kepada umat Muslim, terutama kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini jelas. Makanya Allah katakan, "Qul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum darran wa la naf'a wallahu was-sami'ul 'alim." Katakan Muhammad kepada mereka, apa tetap kamu badhe nyembah, akan tetap menyembah Tuhan selain Allah yang tidak bisa mendatangkan manfaat, tak pula menghindari mudarat. Manfaatnya apa? Kemampuan manusia itu terbatas. Isa itu rasa hidup saben-saben wong ya ora iso, hanya dikehendaki oleh Allah saja. Betul. Dan dia tidak berumur panjang, bahkan umurnya mau 33 tahun. Yang benar siapa? Muram. Petang bulu punjul. Itu kan kamu itu kan tua tapi berwajah muda. Nah model-modelmu angel tua nih. Enggak baby face wae. Cah cilik-cilik malah wajahnya awet. Ini kaya Edi cepet tua wajahnya. Wis nganti botak rambutnya putih. Tenang. Wah, bae mau gambar aja tetap mati ada ya tenang. Wes saden kono sok saling mencari aja udah. Tenang aja. Nah, payu ya. Sing mesakne irsan Allah ilhamillah. Itu. Mau dongakno benang itu. Aku lho. Nah, makanya diingatkan kembali. Ayo kita buka sekarang ke 116. Makanya sebagai peringatan keras bagi orang-orang yang masih tidak mau meninggalkan Al-Masih di ayat 116 surah Al-Maidah. Itu besok ada pengadilan di hari akhirat supaya menjadi pelajaran buat kita. 116 ayat qala Allahu ya Isa ibn Maryam anta qulta lin-nasi ittahiduni wa ummiya ilahaini min dunillah qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq in kuntu qultu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Ini perhatikan ini. Ingatlah ketika Allah berfirman kepada Nabi Isa alaihissalam Al-Masih, "Hei Isa Al-Masih, apakah Anda pernah berkata kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku itu dua orang Tuhan selain aku?" Apa jawaban Isa? Nabi Isa itu kaget. Sampai dalam riwayat itu katakan rambutnya itu sendo itu nganti nyengkorok. Jegerak. Kaget itu. Bukan Ibnu Katsir itu ada nanti saya dari Imam Ahmad itu. Jadi sokok kaget itu mati rambutnya sedono jegrak kemudian dicekali karo malaikat. Malaikat yang gumun, ya nopo iki? Rambut gondrong jegrak ini piye? Bayangkan lho nek.
Lho. So rambutku jegrang medeni ya. Gojek kok aja nesu tak terang kowe. Ora apa-apa, rambut panjangnya rasa penting tok jungkasi, tok sisiri, tok minyaki ora masalah. Lanang itu rambutnya dawa halal. Sing penting diminyaki ditata. Aja wel-wel ora tau adus, ora tau apa gembur-gembur ndak kira dikon. Lah, Nabi saya saka kaget rambutnya nanti jegrang. Saya mengucapkan subhanak, maksudnya kau ya Allah, mayakunu li an aqula ma laisa li bihaq. Tidak pantas aku mengatakan kepada mereka kecuali apa yang aku katakan dengan hak. Kalau aku pernah mengucapkan hal seperti itu, kau maha mengetahui. Karena kau mengetahui diriku dan tidak oleh dirimu. Kau mboten mungkin ngapusi. Kau ndelok teng pundi rahasia saya kau mengetahui. Nek saya ndelok rahasia saya iso ketutupan karo koncone. Karo bojone aja iso. Saya diam-diam neng watu ireng di bojone, bojone ora ngerti itu iso. Tapi Allah tidak mungkin tersembunyi dari yang disembelih sah itu. Allah itu maha tahu. Itu awakmu ngapusi aku iso. Ya ora. Kondo wis jam lho Pak, sik dilungkas. Jadi awakmu wis nawang Jawa wis ngerti aku iki. Ngerti aku iki. Kok tak sembunyikan. Tapi yo sithik entuk to ben pas ayate iki lho. Ben pas itu. Sama itu ya. Kan cah-cah kan modelnya kan ndang rampung. Saya tak dilu ben pas itu wong engko sik tahun ngarep ketemune iki. Ya toh. Nek tahun ngarep. Tahun ngarep lah. Tanya Allah mengatakan tadi itu. Jadi ngatane umat modho ngene piye? Estu ya Allah kula mboten nate ngendika marang umat-umat kula makutul lahum ila ma amartani bi ane buta rabbakum. Estu kula niku mboten nate nerake marang umat kula kejaba sing dengan perintah ucapan supaya mereka menyembah Allah Tuhanku dan Tuhan mereka. Nah, wa kuntu alaihim syahidan madubna, saya bersaksi ketika mereka masuk bersama dengan saya, enggak ada satupun yang menyembah saya. Nah, fala mataifan sakben senjenengan mejahi kula ya Allah. Kunta antar raqib alaihim, itu semua adalah dalam pengawasan panjenengan. Artinya wallahu a'lam, Allah tahu, lebih tahu daripada saya. Kula mboten ngerti kejadian penuhanan saya. Dan tidak ada satupun umat saya setaat saya hidup, seketika saya hidup itu yang menuhankan saya. Mbuh duka sak bareng jenengan pejahi kula pun mboten ngerti kejadian apa yang ada di antara umat saya. Berarti ini jawaban Al-Masih sebagai zazron, peringatan bagi umatnya supaya mereka meninggalkan persekutuan Al-Masih dengan Allah, supaya mereka balik menyembah Allah dan mengimani Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Closingnya itulah kenapa kita tidak boleh mengucap selamat Natal, karena jelas akidah kita adalah la ilaha illallah. Yes, kayak untuk takon soalnya sentai waktunya. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.